Halo hai, balik lagi bersama aku Gunawan Malik Sadat di YouTube channel. Jadi di video ini aku ingin menjelaskan the irresistible offer versus special offer. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini aku sudah membuat my maps dan di sini ada dokumen penting, tapi pertama-tama kita akan masuk ke definisinya terlebih dahulu apa itu the irresistible offer dan apa itu special offer sehingga kamu bisa memiliki sebuah penawaran yang susah ditolak oleh calon customer kamu. Toh kalau misalkan mereka nolak, mereka pasti merasa nyesel. Kayak, aduh kenapa ya gua gak ambil? Dan mereka pun kalau misalkan nolak produk kamu karena budget mereka aja yang kurang cocok sama harga daripada program atau penawaran yang kamu tawarkan. Kita langsung masuk ke dokumen yang pertama, yaitu the irresistible offer versus special offer. Irresistible offers, not special offer. Oke? Di sini kok hancur? Sebentar. Oke. Irresistible offer is not special offer. The irresistible offer juga bukan sekedar diskon besar-besaran atau promo-promo murah. Jadi kalau misalnya kamu masih melihat banyak kreator-kreator di luar sana atau coach, consultant yang memang sedang menjual private coachingnya, private mentoring, atau mungkin menjual kursus online atau e-book ya, buku elektronik. Kemudian mereka memasarkannya dengan cara memberikan diskon atau promo-promo, itu bukan irresistible offer. Dan yang ketiga, irresistible offer bukan sekedar potongan harga dan juga bukan buy one get one. Ini semua adalah konsep dari special offer atau penawaran spesial. Irresistible offer, penawaran yang tidak bisa tertahankan, alias gak bisa ditolak, versus special offer. Special offer ya penawaran spesial. Ya, jadi penawaran yang ada di hari-hari tertentu kemudian diberikan diskon atau potongan harga atau buy one get one, itu special offer. Sedangkan irresistible offer adalah sebuah konsep bagaimana kita mendesain offer kita atau penawaran kita agar sulit ditebak, agar sulit ditolak. Oke, jadi ini ada penjelasannya. Apa itu irresistible offer? The irresistible offer adalah penawaran yang begitu menarik dan jelas manfaatnya. Oke, bisa digarisbawahin, jelas manfaatnya sehingga sulit untuk ditolak. Ini adalah inti dari sebuah produk, layanan, atau bisnis yang menjelaskan keuntungan atau hasil yang bisa diperoleh pelanggan dengan sangat meyakinkan. Dengan kata lain, pelanggan langsung merasa bahwa akan rugi jika tidak mengambilnya. Oke, itu adalah irresistible offer. Jadi, ketika ada sebuah program atau offer yang memang ditawarkan, orang-orang itu udah tahu apa keuntungan yang jelas setelah mereka berinvestasi pada kamu. Apa hasil yang akan mereka peroleh ketika mereka memasuki dan mengikuti program kamu. Jadi dengan kata lain, ya pasti orang yang ditawarkan program itu mereka tertarik. Jangan rugi kalau misalkan mereka gak ngambil. Oke, pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki penawaran yang masuk ke kategori irresistible offer? Bukan special offer. Kalau special offer ya kita tinggal diskon, kita tinggal buy one get one. Tapi aku kurang rekomendasi ya kalau misalkan kamu menjual private coaching aja harus pakai special offer. Special offer itu biasanya menyasar ke orang-orang kelas menengah ke bawah. Oke, sedangkan kita sebagai high ticket coach atau high ticket consultant, kita mesti fokus pada irresistible offer. Ketika kita sudah memegang konsep ini, mau semahal apapun, mau setinggi apapun harga yang kita tetapkan, pasti akan ada banyak peminatnya. Ya, itu dia. Sekarang kita balik ke kanvas. Jadi, untuk bisa memiliki penawaran yang tidak tertolak, yang tidak tertahankan alias pasti diterima. Dan kalau misalnya ditolak, ya biasanya itu kendala dari calon klien kita, bukan kitanya ya. Yang pertama, kita harus bertanya what it is. Yang kedua, how will it help me? Kemudian yang ketiga, how much is it? Kemudian why is it relevant? Dan yang terakhir ada why should I believe you? Gitu ya. Tapi kita nanti bahasnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Gitu, oke? Jadi ini adalah 5 pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita ketika kita ingin membuat sebuah penawaran yang tak tertahankan. Yang pertama, what it is. Apakah coaching session? Apakah coaching program? Apakah mentoring? Apakah consulting? Apakah barang, jasa? Make it simple and plain. Buatlah penjelasan apa produk kamu, apa program kamu sesederhana mungkin dan sejelas mungkin dan sederhana mungkin.
pakai bahasa sederhana, ya. Jadi start from this so people are not confused. Kamu harus mulai dari sini dulu. Agar kenapa? Agar audiens kamu itu tidak bingung. Kalau misalkan dari sini aja udah gak tahu, selanjutnya akan buram nanti mereka. Ya, jadi kamu harus firm, kamu harus jelas menyampaikan apa yang kamu tawarkan. Apakah ini coaching session? Berapa lama durasinya? Apakah ini coaching program? Berapa lama durasinya? Berapa bulan? Dan sekali pertemuan itu berapa lama? Itu dia. Kamu harus terus menjelaskan. Apakah ini mentoring, consulting? Apa bedanya? Gitu ya. Pakai dan gunakan bahasa tukang becak. Karena dengan menggunakan bahasa tukang becak, profesor akan tahu. Tapi ketika kita menggunakan bahasa profesor, orang yang tahapan bahasanya masih di tukang becak nggak akan tahu, gitu ya. Yang kedua, how would it help me? Kita harus menjawab pertanyaan, bagaimana program kita, bagaimana produk kita bisa membantu audiensnya, gitu ya. Bagaimana produk kita bisa benar-benar membantu masalah klien kita. Nah, di sini ini adalah tantangan kita. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan: sistem, metodologi, dan formula. Apa bedanya sistem, metodologi, dan formula? Sebetulnya hampir sama ketiga-tiganya. Sistem itu adalah bagaimana program ini berjalan. Ada fitur apa aja di dalamnya, ya kan? Kemudian ada faktor pendukung apa untuk bisa berhasil. Sedangkan metodologi adalah metode bagaimana kamu menyampaikan, bagaimana kamu mengajar, bagaimana kamu memberdayakan murid-murid kamu. Apakah kamu dengan metode mengajar, step by step seperti ini, seperti aku, atau kamu dengan metode memberdayakan, yaitu dengan bertanya terus, nggak ada ngasih tahu solusi sama sekali, atau kamu memang campuran, pertama ngajar, setelah itu kamu bertanya, kalau misalkan nggak bisa atau buntu, klien kamu bantu, itu adalah metodologi. Kemudian tell your formula. Formula ini adalah lapisan gabungan antara sistem dan metodologi. Apa sistemnya, kemudian bagaimana mengajarnya, itu adalah formula kamu. Oke, jadi sistem, metodologi, dan formula ini berbeda, tapi formula adalah gabungan antara sistem dan metodologi. Dan ini harus kamu sampaikan pelan-pelan. Ya, memang untuk memahami, sekonsisten apapun kamu, aku yakin pasti banyak juga audiens kamu yang masih belum paham, masih banyak yang tanya-tanya. Itulah mengapa di dunia ini ada yang namanya virtual assistant atau admin ini. Jadi itulah, apalagi orang Indonesia itu susah baca dan mau cepet-cepet. Jadi kita harus pelan-pelan, nggak apa-apa. Walaupun kita pelan-pelan memaksimalkan cara penyampaian kita, pasti ada aja yang paham dengan metodologi kita, sistem kita, dan formula. Oke? Kemudian selanjutnya, why should I believe you? Nah, bagaimana, kenapa mereka harus percaya dengan kita sebagai coach? Kenapa mereka harus percaya sama kita? Nah, agar kita bisa menumbuhkan kredibilitas kita, konsisten untuk post client result. Apa client result? Iya, kemenangan-kemenangan kecil ataupun besar daripada klien-klien yang kamu latih. Kemudian jangan lupa untuk menyelipkan cerita perjalanan sukses story daripada klien kamu. Ya. Zero to hero atau hero ke superhero. Jadi gimana caranya kamu bisa membantu klien kamu yang mungkin sebelumnya gak punya tujuan hidup atau yang sebelumnya gendut, akhirnya mereka bisa mencapai berat badan idealnya, atau mereka akhirnya bisa pindah karir secepat yang mereka inginkan. Itu dia. Yang awalnya gak tahu apa passionnya, akhirnya sekarang udah bisa memberdayakan banyak orang. Ini dia success story. Oke, selanjutnya, how much is it? Berapa harganya? Nah, yang harus kamu tahu, untuk bisa benar-benar menargetkan klien yang ideal, kamu harus memberitahu harga kamu di awal, bukan di akhir. Jadi ketika kamu sales call, kamu bisa memastikan bahwa prospek yang berhadapan ini memang benar-benar sudah
menyiapkan dana investasinya untuk berinvestasi pada kamu. Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, kamu akan menghabiskan 55 menit ya kepada orang yang enggak qualified. Makanya, jadi jalan pintasnya adalah kamu bisa menanyakan mereka berapa yang mereka bisa investasikan sekarang juga di dalam Zoom meeting ketika mereka belum ada di Zoom meeting. Ketika mereka sedang daftar atau menjadwalkan sesi dengan kamu. Oke? Jadi berikan pertanyaan. Jikalau kita sama-sama cocok di dalam sesi ini, berapa dana investasi yang bisa kamu investasikan sekarang juga? Nah, kamu bisa kasih pilihan 10-20 juta, 20-30 juta. Nah, nanti mereka yang milih sendiri. Dan juga jangan lupa untuk tanyakan 1-10 seberapa tinggi komitmen kamu untuk berinvestasi pada diri kamu sendiri melalui program ini. Di situ kamu terlihat. Kalau misalkan dia memilih di bawah angka 8, 7-1, kamu harus tanyakan dan kamu harus hati-hati bahwa dia tidak begitu komitmen. Tapi kalau misalkan dia memilih angka di atas 7, selamat, dia sangat komitmen untuk berinvestasi pada diri mereka melalui program kamu. Kemudian yang terakhir, you are effective when you are selective. Ini prinsip yang harus kamu terus install ya ke dalam pikiran kamu. Jadi agar kamu bisa memiliki program yang premium dan mempertahankan persepsi brand premium kamu harus selektif. Nggak boleh semua klien kamu ambil. Walaupun kamu lagi butuh uang. Oke? You are effective when you are selective. Jangan mengira semua klien harus kamu latih. Ya, jangan mengira orang-orang di luar sana, coach-coach di luar sana yang bisa mengubah kehidupan kliennya, itu adalah semua jenis manusia. Tidak. Kamu harus sangat-sangat selektif. Jangan pernah fokus untuk melatih orang dari nol banget. Padahal misi kamu adalah bagaimana cara mencapai 1 juta misalkan. Angka 1 juta. Tapi klien kamu masih berada di angka 0. Itu sangat sulit. Fokuslah ke mereka yang sudah ada di angka 100.000 atau di angka 10.000. Begitu ya. Selanjutnya, yang terakhir, why is it relevant? Nah, pertanyaan kenapa ini relevan itu berbeda dengan pertanyaan berapa harganya. Oke, kalau berapa harganya dan why is it relevant kan sebetulnya sama-sama. Apakah ini relevan ya? Apakah ini adalah menyesuaikan dengan keadaan audiens kita? Nah, bedanya ketika kita menanyakan diri kita berapa harganya, ini tentang mereka, tentang kemampuan daripada calon customer kita. Apakah mereka punya uangnya? Apakah secara finansial mereka cocok dengan program kita? Tapi why is it relevant tentang market dan tren, gitu ya. Ya walaupun aku pribadi gak suka untuk mengikuti tren dan aku gak nyuruh kamu untuk ikut tren, selagi trennya itu memang satu fokus dengan bisnis kamu, go ahead. Tapi kalau misalnya malah menyimpang, jangan, gitu ya. Tapi lihat apakah ada marketnya, apakah memang trennya bisa kamu kuasai. Atau kalau misalkan memang bisnis kamu tidak sesuai dengan tren tersebut, apakah kamu bisa bersaing dengan tren itu dengan memakai sistem dan idealisme bisnis kamu? Begitu ya. Nah, aku selama ini melatih seorang coach dan konsultan untuk bisa mengadopsi high ticket. Mungkin trennya tidak ada dan belum ada di Indonesia. Tapi aku bisa bersaing dengan mereka yang sedang fokus di digital product. Mereka menghasilkan 10 juta itu butuh 1 bulan. Sedangkan aku memberikan janji dan jaminan untuk mereka agar mereka bisa fokus untuk menghasilkan 10 juta cuma dari 1 klien dan cuma dari 45 menit saja. Nggak perlu menunggu 1 bulan. Begitu ya. Maka decide your market. Tentukan market kamu siapa, pastikan itu semua ada. Ya. Jadi ada 5 pertanyaan, jangan lupa kamu catat. Yang pertama adalah what it is? How would it help me? Why should I believe you? How much is it? Dan why is it relevant? Oke, aku ulangi lagi. Apa ini? Produk kamu tuh apa? Kenapa produk kamu bisa membantu mereka? Yang ketiga, mengapa mereka harus percaya sama kamu? Yang keempat, berapa harganya? Tell the price upfront. Kasih tahu harganya di awal. Kemudian yang kelima, mengapa produk kamu relevan? Sekian dari aku.
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan edukasi yang kamu butuhkan. Ini khusus untuk coach dan konsultan, sangat sayang kalau misalnya kamu nggak mengikuti konten-konten YouTube seperti ini. Oke, see you in our video.